Di Kota Bekasi, Jawa Barat, seorang bocah sekolah dasar menjadi korban jambret saat menunggu orang tuanya berbelanja. Dari rekaman CCTV yang terpasang di toko ayam potong, Jalan Perumahan Duta Harapan, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban, seorang bocah yang duduk di atas sepeda motornya, tengah bermain ponsel. Tiba-tiba pelaku datang dari arah belakang dan langsung merampas ponsel di tangan korban. Pelaku mengendarai sepeda motor metik segera melarikan diri. Saat kejadian, korban yang seorang siswa SD tersebut tengah menunggu sang ibu yang berbelanja. Meski sempat berteriak, pelaku berhasil kabur. Beli ayam. Posisi motor di sini. Dia main handphone. Main HP langsung dijambret. Korban alami kerugian 2 juta rupiah. Aksi penjambretan di lokasi ini sudah kerap terjadi. Warga diimbau untuk lebih waspada dan hindari gunakan ponsel di tepi jalan. Warga juga berharap agar pelaku bisa segera diamankan polisi. Kini kasusnya tengah ditangani Mapolsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayah melaporkan. Pemirsa, 3 WNA asal Cina terekam CCTV saat mencuri perhiasan serta uang tunai senilai 4,5 miliar rupiah di sebuah rumah kosong di Tangerang, Banten. Kamera CCTV merekam aksi sindika pencurian rumah kosong di perumahan elit Panunggangan Barat, Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Para pelaku menggasak perhiasan berupa berlian, mutiara, dan uang tunai yang total nilainya mencapai 4,5 miliar rupiah. Polisi kemudian menangkap 2 pelaku yang merupakan WNA asal Cina di Bandara Soekarno-Hatta. Diduga mereka akan kabur ke negaranya. Sementara itu, 1 orang lainnya berhasil lolos. Yang berhasil diamankan ada 2, namun pelaku dari tangkapan CCTV atau kamera di rumah itu ada 3 pelaku. Kerugian kurang lebih diperkisarkan antara 4,5 miliar. Pelaku yang satu sudah kembali ke daerahnya atau ke wilayah di negaranya di Bangsa. Kini para pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi kini berkoordinasi dengan kedubes Cina untuk mencari pelaku lain yang buron. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri terekam kamera CCTV saat menggasak perangkat kontrol elektronik sebuah mobil di Kota Depok, Jawa Barat. Diduga pelakunya lebih dari 1 orang. Seorang pria mengendap-endap masuk ke garasi sebuah toko bangunan di Jalan Keadilan Raya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Ia kemudian mengincar perangkat ECU atau unit kontrol elektronik mobil pick-up yang merupakan kendaraan operasional toko. Di keterangan pegawai toko, pelaku datang menggunakan minibus yang diparkir depan pintu gerbang, diduga untuk mengelabui pengguna jalan maupun warga sekitar. Pelaku diduga berjumlah 2 orang, yang 1 pelaku lainnya menunggu di dalam mobil sambil memantau situasi. Di depan itu ngobrol 2 orang, terus tiba-tiba maksudnya pas ini pagarnya dibuka sama dia. Pagar yang kecilnya ini pas dibuka dia langsung ngedobrak pintu mobilnya itu. Mobil posisinya di dalam atau Di dalam pagar. Mobil apa sih, Kak? Mobil carry pickup operasional. Peristiwa pencurian di toko bangunan ini sudah kali kedua terjadi. Akibat pencurian itu, pemilik toko rugi hingga 8 juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iu Rizky melaporkan. Karena sakit hati diejek, seorang pria membunuh wanita yang dikenalnya melalui aplikasi kencan di Tegal, Jawa Tengah. Setelah dianiaya dengan senjata tajam, korban sempat berlari keluar minta tolong dalam kondisi berlumuran darah. Motif pembunuhan seorang wanita berusia 25 tahun di sebuah tempat indekos di Jalan Brantas, Kota Tegal, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Pelaku diketahui berinisial TS 30 tahun yang merupakan teman kencan korban.
Motif penganiayaan sadis berujung maut itu dilatar belakangi pelaku yang sakit hati karena diejek korban usai berhubungan badan. Dan pelaku menghubungi korban lewat aplikasi online untuk kencan dengan tarif Rp500.000. Pelaku menganiaya korban dengan pisau dapur di leher dan perut. Dalam kondisi bersimbah darah, korban sempat berlari keluar, namun akhirnya jatuh tersungkur di depan pintu gerbang indekos. Rp500.000. Setelah itu dari kesepakatan itu untuk melakukan servis yang memuaskan. Tetapi dari pengakuan si pelaku selang sudah berjalan selama 10 menit, kemudian korban pergi ke kamar mandi untuk membasuh-basuh. Dalam kasus ini polisi mengamankan sebilah pisau dapur dan sandal sebagai barang bukti. Pelaku dijerat tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun pidana penjara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Seorang bocah laki-laki berusia 2 tahun ditemukan tewas di saluran air di kawasan perubahan di Jember, Jawa Timur. Sebelumnya korban dilaporkan hilang usai ditinggal ibunya mengambil air minum di dalam rumah. Video amatir merekam penemuan jasad bocah laki-laki di saluran air kawasan perumahan di Jember, Jawa Timur. Warga mengevakuasi jasad balita yang ada di sisi aliran air. Korban merupakan warga lingkungan Tumpeng, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember. Rumah korban berjarak sekitar 2,5 km dari lokasi penemuan. Sebelumnya, korban disuapi makan oleh ibu kandungnya di depan rumah. Diduga, korban yang usai makan hendak main di sekitar saluran air yang dekat dengan rumahnya. Sehingga setelah 1 jam dicari tidak ketemu, melaporkan ke Pak RW. Sehingga warga beramai-ramai mencari dan tidak menemukan. Setelah sore ternyata ada kabar bahwa ditemukan jenazah anak kecil di Perum BTB. Polisi tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Pihak keluarga pun telah memakamkan jasad korban di TPU setempat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto melaporkan. Warga digegerkan dengan penemuan potongan kaki terbungkus plastik di bak sampah. Setelah diselidiki polisi, potongan tubuh manusia ini milik pasien yang diamputasi di rumah sakit. Sejumlah petugas pengangkut sampah panik saat menemukan potongan kaki terbungkus plastik di bak penampungan sampah di Kota Ternate, Maluku Utara. Penemuan potong tubuh manusia ini sontak mengundang perhatian warga sekitar dan para pengendara yang melintas. Setelah diselidiki polisi, potongan kaki tersebut merupakan hasil tindakan medis berupa amputasi salah satu pasien di rumah sakit di Ternate. Diketahui ibu korban meminta ojek untuk menguburkan potongan kaki tersebut dengan bayaran Rp20.000. Namun secara tidak sengaja malah dibuang di bak sampah. Nah, kemudian ibu pasien ini menyerahkan kembali ke tukang ojek untuk dilakukan penguburan dengan diberikan biaya sebesar Rp20.000. Ternyata potongan kaki tersebut tidak dimakamkan, malah dibuang ke. Sementara korban saat ini masih menjalani pemulihan pasca operasi di rumah sakit. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.